Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Eklesias Sembiring. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai satu hal yang berbeda dari biasanya. Kalau kita biasanya membahas tentang artificial intelligence gitu kan, atau kecerdasan buatan, kali ini kita akan membahas mengenai sistem multimedia. Apa aja yang akan kita bahas pada kali ini di sistem multimedia ini? Kita coba ke tampilan selanjutnya. Nih, pertama kita hari ini akan membahas mengenai digital audio. Dan pada digital audio ini terdapat beberapa topik bahasan atau subbabnya. Yaitu pertama kita akan membahas mengenai sound atau bisa dibilang suara. Lalu yang kedua ada sampling. Apa itu sampling? Kita akan bahas sebentar lagi. Lalu ada juga quantization dan ada juga modulation. Oke, kita lanjut. Kita langsung aja ke yang pertama, yaitu sound. Pernah nggak kita memikirkan apa sih itu suara gitu? Sound itu kan suara. Apakah itu suara gitu? Apalagi yang kita dengar seperti contohnya dari sebuah garputala. Garputala biasa digunakan untuk orang kor gitu kan, untuk mengambil nada. Ketika kita tokokkan, kita pukul ke suatu tempat yang keras, maka dia akan berbunyi. Atau juga ketika kita mendengar seseorang berbicara atau mendengar suara lain gitu. Jadi suara itu adalah ini. Suara itu adalah tekanan atau gelombang yang diciptakan oleh suatu benda yang bergetar. Kalau kita melihat dari sebuah garputala, ketika kita tokokkan, maka coba pegang bagian garpunya nih, ini yang dua. Maka kita akan merasakan bahwa garpunya ini bergetar. Atau juga coba kita pukulkan. Di sini terdapat botol dan juga suatu besi. Jika kita pukulkan, dia akan mengeluarkan bunyi. Tapi coba pegang juga ini, dia akan bergetar, ada sedikit getar. Ada sedikit getaran yang kita rasakan ketika itu juga ini. Tapi ini keras jadi nggak dengar. Seandainya ada besi, mungkin lebih jelas gitu. Jadi suara itu adalah tekanan atau gelombang yang diciptakan oleh benda yang bergetar gitu. Ketika benda bergetar dengan frekuensi yang tertentu jumlah getarannya, dia akan menimbulkan suatu gelombang. Dari gelombang itulah kita akan dapat mendengar suatu getaran yang terjadi gitu. Bagaimana suara itu diproduksi? Oke. Di sini dikatakan bahwa gelombang suara adalah suatu gelombang mekanik di mana diproduksi ketika sesuatu itu bergetar. Nah, benda yang bergetar ini menyebabkan medium di sekitarnya ikut bergetar juga dan menghasilkan apa yang disebut sebagai gelombang longitudinal yang kita dengar sebagai suara. Oke. Di sini ada dikatakan gelombang suara ini gelombang mekanik yang mana diproduksi ketika sesuatu bergetar. Nah, jadi ketika kita memukulkan suatu benda, maka dia akan bergetar, menghasilkan suatu getaran. Maka ketika dia bergetar, dia medium sebelahnya itu akan bergetar juga, gitu. Sehingga dia akan menghasilkan gelombang longitudinal. Longitudinal ini bentuknya seperti ini. Ini transversal, ini longitudinal. Maka dia akan terbentuk gelombang itu. Sehingga itulah yang kita sebut sebagai suara. Nah, pada gelombang longitudinal ini dia
pergerakan partikel mediumnya itu searah dengan perpindahan energi. Jadi seperti ini. Saya berbicara, maka gelombang yang tercipta dari mulut ini akan menuju ke depan ini. Gitu. Dan yang selanjutnya, gelombang suara terdiri dari bagian bertekanan tinggi dan rendah, disebut compression dan rarefaction. Nah, jadi sini kan dikatakan ada bertekanan tinggi dan rendah, disebut dengan compression dan rarefaction. Ini dia compression dan rarefaction. Jadi ini gelombang longitudinal yang rapat ini dia compression namanya. Sedangkan yang jarang dia namanya rarefaction. Dan gelombang suara saat berbicara, mendengarkan musik dan getaran, kembang api dan lainnya itu sampai kepada kita melalui perantara udara, atmosfer, yang adalah gelombang longitudinal. Nah, jadi suara itu dapat merambat kepada kita itu melalui perantara udara. Jadi ketika misalnya ada benda jatuh, maka benda itu akan mengeluarkan suara dan dia akan merambat, suara tersebut akan merambat melalui udara sehingga kita dapat mendengarnya gitu. Ini dia yang ada gelombang, ada compression, ada rarefaction. Ini gelombang longitudinal, sedangkan ini gelombang transversal namanya. Nah, ini dia. Jika kita menggambarkan dalam gelombang transversal tadi, maka jika yang tinggi ini, yang tinggi itu disebut dengan compression, sedangkan yang rendah disebut rarefaction. Ini. Jadi jika tekanan tinggi, maka dia akan melalui kompresi atau compression. Sedangkan jika tekanannya rendah dalam satu waktunya, per satu waktu dia, maka dia akan menghasilkan gelombang rarefaction. Selanjutnya nih, apa itu amplitude, frekuensi, wavelength, dan velocity? Jadi di sini ya, amplitude itu atau disebut juga amplitudo, itu keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang yang dinyatakan dalam satuan desibel. Nah, jadi keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang dinyatakan dalam satuan desibel. Kita dapat mengambil contoh amplitude ini, kan bilang keras lemahnya bunyi. Nah, ini ada, saya akan menunjukkan suatu suara dia yang memiliki bunyi yang ada yang keras, ada yang lemah gitu, sehingga dia kalau kita ambil kesimpulan dia desibelnya berbeda. Coba kita dengarkan ya. Nah, tadi telah kita dengarkan bunyi tersebut. Jadi dia bunyi itu direkam sendiri tadi menggunakan keyboard. Dia memiliki amplitudo yang berbeda-beda satuan desibelnya, karena dia memiliki keras lemahnya bunyi itu dia yang berbeda-beda. Ada yang bunyi yang keras, ada yang bunyi yang lemah gitu. Jadi jika suatu suara semakin keras atau semakin tinggi gelombangnya, maka desibelnya semakin tinggi gitu. Atau juga jika suatu bunyi itu semakin lemah, semakin lemah gitu kan. Atau juga gelombangnya semakin rendah, maka dia desibelnya semakin rendah. Yang selanjutnya itu ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya periode dalam satu detik atau hertz atau cycle per second. Nah, jadi frekuensi itu kan banyaknya periode dalam satu detik atau cycle per second. Ini jika dikatakan dia 1 hertz itu merupakan satu vibrasi. Satu detik itu dia ada satu vibrasi, itulah dia dikatakan 1 hertz.
Dan juga di sini ada berbagai macam bunyi, jenis-jenis bunyi, jenis-jenis bunyi yang berbagai frekuensi lah gitu dibilang. Jika dia dari 0 Hz sampai 20 Hz itu dikatakan dengan infrasound. Dan juga ada yang 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, ini biasa didengarkan oleh manusia ini. Manusia bisa mendengarkan suara itu dari 20 Hz sampai 20 kHz atau 20.000 Hz. Dan juga ada ultrasound. Ultrasound ini dari 20.000 kHz sampai 1 GHz. Gitu. Tinggi lagi. Ini biasanya kayak roket gitu. Dan juga ada hypersound. Hypersound ini 1 GHz sampai 10 THz. Itu dia tadi. Dan juga di sini sistem multimedia menggunakan suara yang berada dalam range pendengaran manusia yang dikenal sebagai audio. Nah, jadi range pendengaran manusia dikatakan 20 Hz sampai 20 kHz. Itu yang kita kenal sebagai audio. Dan gelombangnya sebagai akustik signal. Sedangkan jika suara di luar range pendengaran manusia disebut noise. Jadi ketika misalnya kita bernyanyi gitu kan, atau mendengar suara dari luar gitu kan, ada seperti suatu suara tapi dia tidak terdengar gitu, tapi dapat seperti kita merasa terganggu gitu. Itu dikatakan noise. Atau biasa kalau misalnya ada suara dengungan gitu kan, suara dengungan yang biasanya tinggi tuh, apalagi seperti kalau biasanya di sound gitu kan, kalau ketika kita ngatur sound itu disebut juga storing gitu, itulah disebut noise. Dan juga ini ada panjang gelombang, amplitude, frekuensi dari gelombang gitu. Jika dia ini dikatakan suatu gelombang itu memiliki frekuensi yang tinggi jika amplitudo terhadap waktu itu semakin dalam satu waktu itu dia amplitudonya semakin tinggi dan juga dia panjang gelombangnya semakin rapat. Maka itu dikatakan frekuensi gelombang yang tinggi. Gelombang dengan frekuensi tinggi gitu. Tetapi jika dia memiliki dalam satu waktu amplitudonya dia tidak terlalu tinggi dan juga panjang gelombangnya tidak terlalu rapat, ini disebut dengan gelombang dengan frekuensi rendah. Setelah ini saya akan menyajikan satu bentuk bagaimana itu yang dikatakan bentuk gelombang pada saat ada suara gitu. Di sini ada amplitudo, frekuensi, panjang gelombang dan kecepatan. Nah, ini panjang gelombang. Panjang gelombang dirumuskan dalam yaitu C per F. Itu C itu adalah kecepatan rambat bunyi dan F adalah frekuensi. Jadi kita dalam menghitung panjang gelombang kita menggunakan rumus kecepatan rambat per frekuensi dibagi dengan frekuensi. Contohnya, jika ada gelombang suara memiliki kecepatan rambat 343 meter per second dan frekuensinya 20 kHz, maka berapakah panjang gelombangnya nih? Jawabannya seperti ini, panjang gelombangnya itu C per F kan? Maka seperti ini, 343 dibagi 20, maka akan menghasilkan 17,15. Satuannya milimeter. Karena di sini milisecond gitu ya. Dan selanjutnya ada itu velocity. Velocity itu kecepatan. Kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. Itulah dia velocity. Jadi ketika suatu benda bergetar mengeluarkan bunyi, dia berapa kecepatannya hingga sampai ke telinga kita yang mendengarkan. Biasanya pada udara kering dengan suhu yang sekitar 20 derajat Celcius, kecepatan rambatnya itu sekitar 343 meter per second. Oke, ini akan disajikan videonya.
Baiklah teman-teman, kita lanjut. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu sampling. Apa itu sampling? Sampling ini adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengubah suara analog atau suara asli ke format suara digital dengan menggunakan peralatan ADC atau analog digital to digital converter, yang kemudian direkam atau simpan ke disk atau storage. Nah, jadi suara ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu suara di analog. Suara analog itu seperti yang suara asli. Seperti kita memukulkan pulpen ini. Nah, maka dia akan menghasilkan suara analog karena ini suara asli yang berupa yang dihasilkan dari getaran yang dihasilkan dari pulpen ini. Itu dia suara analog. Dan juga ada suara digital. Apa itu suara digital? Suara digital itu suara yang dihasilkan oleh suatu benda digital lah gitu, atau elektronik, dihasilkan dari suara elektronik. Jadi contohnya dari suara digital ini seperti suara HP ini tadi. Ini suara digital karena dia dihasilkan dari suatu alat elektronik, dari benda digital. Seperti ini. Nah, itu dia suara digital. Dan selanjutnya itu, pada dasarnya semua suara audio baik vokal maupun bunyi tertentu merupakan suatu bentukan dari getaran seperti yang tadi. Umumnya bentukan gelombangnya itu disebut dengan sinyal analog. Karena dari benda getar itu pasti terbentuk sinyal analog dia. Tetapi ada sebuah teknik memungkinkan sinyal ini dapat diubah dan diproses sehingga menjadi lebih baik. Dan ini memungkinkan perubahan sinyal analog menjadi bit digital. Teknik tersebut disebut teknik sampling. Jika telah menjadi sinyal digital, maka sinyal ini jauh lebih baik. Sedikit noise-nya dan juga dapat diproses dengan mudah. Jadi, contoh dari sampling ini, misalnya nih, ada suara gitar atau suara violin gitu kan. Suara itu akan direkam. Kan itu dia menghasilkan tercipta dari getaran. Suara gitar dari getaran senar, dia direkam lalu diubah ke bentuk suara digital dan dia disimpan sehingga dia dapat diputar dari alat elektronik atau benda-benda digital. Jadi dia setelah menjadi sinyal digital dia jauh lebih baik karena sedikit noise-nya dan juga dapat diproses dengan mudah. Contoh dari sampling yang dapat kita dengar itu contoh hasil sampling pada keyboard. Ini saya akan menyajikan video bagaimana hasil dari suatu sampling gitu. Oke, sudah dengar? Baik. Selanjutnya kita masuk ke digitization of sound. Jadi mendigitalisasikan suara gitu. Bagaimana itu mendigitalisasikan suara itu? Misalnya kita menggunakan mikrofon. Contohnya inilah, ini kan dapat berfungsi sebagai mikrofon gitu. Dan juga video kamera gitu. Dia akan memproduksi analog sinyal. Terus dia akan diilustrasikan. Dia seperti ini, biasanya. Contohnya dia seperti ini akan berubah gitu kan, sesuai dengan tekanannya tadi. Dan untuk mendapatkan audio atau video ke dalam komputer, kita harus mendigitalisasikannya atau mengkonversinya ke dalam stream number. Nah, jadi ini kan suara original, suara digital, suara analog, gelombang analognya. Dan ketika dia dikonversikan ke gelombang digital, maka dia bentuknya akan seperti ini. Dia akan
seperti ini dia. Dan dalam melakukan sampling itu ada teorema Nyquist. Nah, jadi Nyquist ini apa? Nyquist ini merupakan teorema yang diciptakan oleh seseorang bernama Nyquist. Dia mengatakan seperti ini. Ketika kita akan melakukan sampling, dalam melakukan perekaman itu, maka kita pengambilan sampelnya itu kan, ketika merekam itu kita mengambil sampel gitu. Kita harus mengambilnya setidaknya 2 kali lipat dari respon frekuensi maksimumnya. Jadi misalnya kita udah mengambil 1 kali sampel, kita harus mengambil sampel lagi supaya dia didapatkan suatu posisi di mana dia dapat digambarkan suatu bentuk digitalnya gitu. Karena dia ketika kita melakukan sampling itu, kita harus melakukan lebih dari 2 kali, karena berkali-kali itu lebih baik gitu. Jadi kita dapat mendapatkan titiknya di mana, titik tertinggi dan titik terendahnya. Nih. Nah, selanjutnya itu ada proses kuantisasi interval. Nah, jadi gini. Ini tuh gelombang analog. Ini yang lentur ini. Nah, jadi ketika suara itu masuk, dia akan digambarkan dalam gelombang analog itu. Dan si digital ini dia akan mengkonversi ke dalam bentuk-bentuk bit gini, dalam bentuk digital. Dia akan seperti ini bentuknya, mengikuti bentuk dari gelombang analognya. Itulah disebut proses kuantisasi interval. Biar kita itu mendapatkan hasil yang sesuai dengan bentuk gelombang yang diharapkan. Dalam melakukan kuantisasi ini ada 2 jenis, yaitu linear dan non-linear. Jadi linear kuantisasi ini terjadi jika audio digital yang disampel secara kontinu ini secara berkelanjutan ada fixed rate, dan ketika setiap sampel dipresentasikan dengan jumlah bitnya yang tetap gitu. Sedangkan non-linear kuantisasi ini terjadi ketika kita menggunakan lebih banyak digit atau bit, atau lebih sedikit untuk mewakili sampel dari beberapa level. Oke, untuk media suara lebih penting untuk memiliki representasi yang lebih halus. Itu dia, untuk sinyal amplitude rendah daripada tinggi. Karena itu sinyal amplitude yang rendah itu sensitif terhadap noise gitu. Jadi kita diusahakan untuk memiliki representasi yang lebih halus sehingga kita nanti lebih mudah untuk melakukan kuantisasi ini. Dan selanjutnya ini ada delta modulation. Apa itu delta modulation? Modulasi delta ini adalah suatu teknik melakukan modulasi di mana sinyal analog itu dikodekan ke dalam digit. Lalu pada delta modulation ini, sinyal analog akan dilakukan tracking. Apakah dia sinyalnya itu naik atau turun? Dan ini digunakan standarnya itu ukurannya itu bit. Tadi kan digunakan bit. Jadi jika dia ada kenaikan level, maka dia akan digunakan bit 1. Jika dia naik akan 1 hasilnya. Tapi jika dia turun, maka 0, seperti ini. Jadi contohnya suaranya seperti ini kan suaranya naik. Nah, ketika dia naik, maka dia akan menghasilkan bit 1. Dan ketika dia turun, ini 0. Sehingga nanti dia dapatkanlah dia hasilnya seperti ini. Outputnya itu seperti ini. Ini dia. Sama seperti ini tadi. Jika dia naik 1, dari sini dia turun 0. Baiklah teman-teman, itu dia penjelasan hari ini mengenai digital audio. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.